wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul iodimetri. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Adapun anggota kelompok saya yang akan berpartisipasi dalam menjelaskan materi tentang iodimetri, yang pertama itu ada Ai Akila Fikria, yang kedua ada Andi Artika Sari, yang ketiga ada Muhammad Adrian Dwi Pramana Putra, yang keempat ada Nabila Tri Ramadhani, saya sendiri, yang kelima itu ada Natasha Aulia Sandra, yang keenam itu ada Nurul Muhraningsi, yang ketujuh itu ada Siti Nurul Fikria. Langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, adapun definisi titrasi iodimetri adalah metode titrasi redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai titran untuk menentukan jumlah zat produksi dalam sampel. Dalam metode ini, iodium bertindak sebagai oksidator sehingga akan bereaksi dan diikat oleh zat produksi sampai semua iodium habis. Bahasa sederhananya, jika kita meneteskan larutan iodium ke dalam sampel, selama sampel masih mengandung zat produksi, iodium akan langsung bereaksi dan hilang warnanya. Untuk memahami proses iodimetri secara menyeluruh, ada 3 prinsip kunci. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama yaitu prinsip dasar iodimetri. Prinsip utama dari iodimetri adalah reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Ini adalah titrasi langsung di mana kita menggunakan larutan standar iodin sebagai titran untuk mengoksidasi analit, yaitu zat yang memiliki sifat pereduksi atau reduktor di dalam sampel kita, dan iodin bertindak sebagai oksidator. Yang kedua yaitu karakteristik titran. Ada 2 karakteristik penting dari titran iodin. Pertama, iodin adalah oksidator yang lemah. Ini berarti iodimetri hanya efektif untuk menitrasi reduktor yang cukup kuat, seperti tiosulfat atau vitamin C. Kedua, iodin sendiri sukar larut dalam air dan mudah menguap. Yang ketiga yaitu deteksi titik akhir. Bagian krusial dari setiap titrasi adalah mengetahui kapan reaksi selesai, yang kita sebut sebagai titik akhir. Dalam iodimetri, kita menggunakan indikator amilum atau kanji. Adapun reaksinya yaitu reaksi iodimetri adalah metode titrasi redoks di mana iodin 2 digunakan sebagai titran atau pereaksi penitar untuk menentukan jumlah zat yang bersifat produksi reducing agent dalam sampel. Pada iodimetri, iodin akan bereaksi dan direduksi menjadi ion iodida oleh zat produksi dalam sampel. Nah, berikut reaksi dengan natrium sulfit Na2SO3 di mana iodin 2 bereaksi dengan ion sulfit dan air menghasilkan 2 ion iodida, ion sulfat dan 2 ion hidrogen. Reaksi dengan asam askorbat vitamin C di mana iodin 2 bereaksi dengan asam askorbat menghasilkan 2 ion iodida, asam dehidroaskorbat, dan 2 ion hidrogen. Reaksi dengan natrium tiosulfat Na2SO2O3 di mana iodin 2 bereaksi dengan 2 ion tiosulfat menghasilkan 2 ion iodida dan ion tetrahionat. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan macam-macam metode iodimetri. Secara umum, metode iodimetri berkaitan dengan penentuan zat produksi menggunakan I2 sebagai oksidator dan Na2S2O3 sebagai titran. Metode-metodenya biasanya dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara reaksinya. Yang pertama itu ada titrasi langsung, yang dimana sampel atau produksi langsung dititrasi dengan larutan I2 standar. Cocok untuk senyawa yang stabil, tidak bereaksi samping dengan pelarut, dan tidak terlalu mudah teroksidasi oleh udara. Contoh zatnya itu ada asam askorbat, sulfit, tiosinat, dan juga hidrasin. Yang kedua itu ada titrasi tak langsung,
yang dimana sampel direaksikan dengan I2 berlebih, lalu sisa I2 dititrasi dengan Na2S2O3. Dipakai bila sampel terlalu lemah sebagai reduktor, reaksi sampel dengan I2 lambat, dan I2 harus ditambahkan dalam jumlah pasti. Contoh zatnya itu tiosulfat dalam beberapa kondisi, asam arsenit, SN2+, dan sulfida. Baik, yang ketiga ada reaksi iodimetri dengan pembentukan iodium in situ I2 tidak ditambahkan langsung tetapi dihasilkan di dalam sistem dari reaksi oksidator-reduktor lain. Biasanya menggunakan oksidator KiO3 atau bisa disebut kalium iodat dan KiO4 atau periodat. Contoh penerapan kadar vitamin C dengan Ki plus KiO3 menghasilkan I2 sesuai stoichiometri. Dan yang keempat, iodimetri mikro atau mikroiodimetri. Metode iodimetri skala mikro untuk sampel sangat kecil, digunakan dalam analisis bahan makanan, kosmetik, dan farmasi dosis kecil. Dan yang kelima, ada iodimetri tidak langsung via oksidator lain. Sampel direaksikan dengan oksidator tertentu, seperti oksidator yang tersisa direaksikan dengan Ki dan menghasilkan I2 dititrasi Na2S2O3. Umumnya memakai K2Cr2O7 atau KMNO4 atau CO2+. Contoh penentuan zat pereduksi dalam air limbah. Sekian, terima kasih. Ini ada contoh perhitungan iodimetri. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada pembekuan Na2S2O3 dengan K2Cr2O7. Di mana Na2S2O3 adalah natrium tiosulfat dan K2Cr2O7 adalah kalium dikromat. K2Cr207-nya itu 50 mg, BM-nya itu 249 dan Be-nya 49. Adapun tabel percobaan, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada percobaan 1, 2, dan 3, di mana volume Na2S2O3 setiap percobaan berbeda. Di sini ada perhitungan. Di perhitungan ini kita mencari N-nya berapa, dimulai dari percobaan 1. M-grek Na2S2O3 sama dengan M-grek K2Cr2O7. Rumusnya itu V kali N sama dengan Mg per Be. Yang dicari adalah N, jadi Mg per Be dikali V, dimana Mg-nya itu 50, V percobaan 1 itu 20,6 mili dan Be-nya 49. Pertama, kita kalikan dulu 49 kali 20,6, hasilnya 1009,4. Kemudian kita bagi 50 per 109,4, hasilnya itu 0,0495. Nah, hasil dari pembagian inilah jawaban N-nya. Begitupun perhitungan untuk percobaan 2 dan 3. Di hasil N percobaan 2 itu 0,0497 dan percobaan 3 itu 0,0495. Kita cari rata-rata N-nya, di mana semua hasil N kita tambah kemudian dibagi 3, dan itulah hasilnya. Di sini hasil rata-rata percobaan 1, 2, dan 3 adalah 0,049 N. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan kalau iodimetri merupakan metode titrasi redoks yang menggunakan iodin atau IO2 sebagai oksidator untuk menentukan kadar senyawa pereduksi. Metode ini memiliki kelebihan karena titik akhir sangat jelas dengan indikator pati, reaksinya cepat, dan akurasinya tinggi. Iodimetri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, serta banyak digunakan untuk analisis vitamin C, sulfit, tiosulfat, dan berbagai senyawa reduktor lain di bidang farmasi, makanan, dan lingkungan. Dengan memahami prinsip, reaksi, serta teknik pelaksanaannya, iodimetri menjadi metode analisis penting dalam penetapan kadar zat yang bersifat reduktor secara tepat dan reliable. Dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.